Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Kan masih pagi, masa mau loyo? Kan enggak. Sebelum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua kan? Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Semoga tetap sehat semua dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Nah, selanjutnya yaitu kita absensi dulu. Mari kita absensi. Fani aja nih. Farida, ada Fania, ada. Oh baik, ada kan? Baik, berarti semuanya masuk ya. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Betul Mbak, kita hari ini akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama itu ada kita nanti bisa menyebutkan tingkat hierarki kehidupan dengan benar, atau kita bisa menyebutkan tingkat organisasi kehidupan dengan benar, dimana nanti ada dari molekul sampai ke bioma atau biosfer. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kita bisa menentukan bagian sel dengan benar, dimana nanti itu yang ketiga ada kita nanti bisa menentukan bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi kita nanti bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Begitu. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu sel. Nah, sel itu merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, meskipun berada pada tingkatan terendah dalam hierarki organisasi kehidupan, sel mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, artinya itu sel mampu menjalankan fungsi layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta melakukan proses reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Yang selanjutnya itu sel pertama kali ditemukan oleh siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Nah, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 melalui pengamatannya di mikroskop. Nah, di dalam modul kalian halaman 4 itu ada contoh gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Pada halaman 4 kalian bisa melihat seperti ini. Ini ada bagian sel tumbuhan dan ini ada bagian sel hewan. Nah, di mana itu dalam sel tumbuhan itu ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada kloroplas, ada dinding sel, ada membran sel, ada nukleus dan masih banyak lainnya. Dan dalam sel hewan juga ada mitokondria, ada peroxisome, ada membran sel, ada ribosom, ada retikulum endoplasma juga. Nah, jadi kalian bisa melihat bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan itu pada modul kalian halaman 4 yang ibu sudah kasih modulnya kepada kalian. Nah, selanjutnya kita ke bagian atau organel sel. Yang pertama itu membran sel atau dinding sel. Nah, dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, itu bersifat kaku sehingga memberi bentuk pada sel. Nah, yang bisa memberikan bentuk pada sel itu yaitu dinding sel. Tapi dinding sel ini tidak ada dalam sel manapun, kecuali itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang ketiga itu melindungi seluruh isi sel. Jadi dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dinding sel, melindungi isi sel. Maaf tadi tipu. Selanjutnya yang kedua ada membran sel.
Membran atau selaput sel itu berfungsi membungkus seluruh isi sel yang berfungsi untuk pertama melindungi seluruh isi sel juga. Yang kedua itu bersifat semi permeabel. Nah, apa sih itu bersifat semi permeabel itu? Nah, itu hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut. Jadi zat-zat yang terlarut itu bisa dilalui air. Hanya bisa dilalui air. Jadi yang dimaksud dengan semi permeabel itu hanya bisa dilalui air atau zat-zat yang terlarut. Itu yang disebut dengan semi permeabel. Bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya itu ada bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya sitoplasma, di mana sitoplasma itu merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Nah, di dalam sitoplasma selain terlarut zat-zat makanan dan zat lainnya juga terdapat organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, itu di situ ada vakuola, peroxisome, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, dan ada yang lainnya bisa kalian lihat pada modul halaman 6. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang jenis memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Contohnya itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang yang terdapat pada hewan, dan jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut yang terdapat pada tumbuhan. Nah, selanjutnya tingkat organisasi kehidupan yang selanjutnya yaitu ada tingkat organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Nah, contohnya yaitu organ-organ akar, batang, dan daun yang terdapat pada tumbuhan, dan organ jantung, paru-paru, pankreas, mata, pernapasan yang merupakan organ pada hewan atau juga terdapat pada manusia. Yang selanjutnya yaitu ada tingkatan sistem organ, di mana sistem organ merupakan kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Nah, adanya interaksi berbagai organ dengan tujuan yang sama akan membentuk satu kesatuan fungsional bagi keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, contohnya sistem organ pada hewan dan tumbuhan, yaitu sistem organ gerak atau otot, sistem organisasi koordinasi, sistem organ kekebalan tubuh, sistem organ pencernaan, sistem reproduksi, dan lain-lain. Kalau yang termasuk sistem organ gerak itu pada akar, batang, daun, yang itu yaitu sistem organ transportasi, sistem organ evaporasi, dan sistem organ respirasi. Selanjutnya yaitu ada tingkatan organisme atau individu. Nah, di mana satu organisme dapat disebut juga individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal di mana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya manusia, harimau, kucing, ayam, itu sudah termasuk individu. Jadi tunggal, jadi satu, seperti saya, seperti ibu ini, itu termasuk dalam tingkatan organisme atau individu. Yang selanjutnya yaitu tingkatan populasi. Nah, tingkatan populasi itu adalah kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Contohnya sekumpulan padi di sawah, sekumpulan pohon kelapa. Jadi padi di sawah itu, sekumpulan padi di sawah itu termasuk dalam tingkatan populasi. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkatan komunitas. Tingkatan komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Contohnya komunitas sawah. Jadi di sawah itu kan nggak pasti ada padi doang kan, ada padi, ada belalang, ada tikus, ada jagung, ada, jadi kan itu sudah termasuk dalam komunitas. Jadi ada hewan, ada tumbuhan, itu sudah termasuk komunitas. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan ekosistem. Nah,
tingkatan ekosistem ini itu terbentuk oleh semua benda baik yang hidup maupun yang tak hidup. Jadi kalau di sebuah di sebuah tempat di mana itu sudah ada bisa dijadikan rantai makanan, itu bisa disebut sebagai ekosistem. Jadi ekosistem itu ada rantai makanannya. Jadi bisa ditandai dengan adanya sebuah proses rantai makanan. Yang selanjutnya yaitu ada tingkatan bioma atau biosfer. Bioma merupakan organisasi kehidupan yang cukup beragam jenis makhluk hidup di dalamnya, dan biasanya bioma terbentuk pada daerah yang luas di bumi ini dengan dicicirkan jenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Nah, contohnya itu ada bioma gurun, ada bioma padang rumput, ada bioma tundra, ada bioma hujan tropis, dan bioma taiga. Nah, selanjutnya itu Ibu akan sedikit menyimpulkan. Yang pertama itu ada yang namanya tingkat organisasi kehidupan. Ibu akan sedikit menyimpulkan memberi contohnya. Nah, dan memberikan gambarannya. Yang pertama itu ada tingkat organisasi kehidupan di manusia. Nah, yang pertama itu ada tingkatan molekul. Di sini ada tingkatan molekul. Ada tingkat pertama dalam organisasi kehidupan seperti ini. Nah, ini molekul. Yang kedua ada tingkatan sel. Nah, ini yang disebut sel. Yang ketiga ada tingkatan jaringan. Nah, jaringan. Yang selanjutnya ada tingkatan organ. Ini adalah contoh diambil contohnya yaitu adalah organ lambung manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan sistem organ. Ini diambil pada manusia itu adalah sistem pencernaan. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sistem organ. Nah, ini yang sudah disebut dengan individu. Jadi manusia utuh ini bisa disebut sebagai tingkatan individu. Nah, sama halnya dengan yang pada hewan. Yang pertama juga ada molekul seperti ini. Yang kedua ada sel, yang kedua terus ada jaringan, ada organ, ada sistem organisme. Nah, ini Ibu ambil dari hewan harimau. Nah, tadi yang kedua kan tujuan pembelajaran kita bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi yang pertama itu kita lihat dari ukurannya. Kalau sel hewan itu lebih kecil ukurannya daripada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu lebih besar. Yang kedua dari lisosom. Kalau sel hewan itu memiliki lisosom, kalau sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Nah, yang ketiga itu ada plastida. Kalau di sel hewan itu tidak memiliki plastida, kalau di sel tumbuhan itu mempunyai, yaitu berupa kloroplas. Yang keempat itu dinding sel. Kalau dalam sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Yang selanjutnya yaitu ada sentrosom. Sentrosom yaitu sel hewan itu memiliki sentrosom. Kalau sel tumbuhan itu tidak memiliki. Terus selanjutnya yaitu perbedaannya dalam bentuk. Kalau sel hewan itu bentuknya tetap, kalau sel tumbuhan itu kalau sel hewan itu bentuknya tidak tetap, kalau sel tumbuhan itu bentuknya tetap. Nah, yang terakhir itu kita bedakan dari vakuola. Kalau sel hewan itu tidak ada, walaupun ada pasti itu ukurannya tuh kecil. Yang selanjutnya itu sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu ada vakuola dan biasanya itu bentuknya dan biasanya itu ukurannya itu besar, ada dan besar. Nah, jadi dapat kita simpulkan sebagai tadi tingkatan organisme kehidupan itu ada apa saja, ada molekul sampai bioma yang Ibu tadi jelaskan dan simpulkan. Yang kedua ada bagian-bagian sel yang kita bisa lihat pada halaman 4 tadi yang Ibu berikan tadi, modul kalian halaman 4 itu ada bagian-bagian sel. Di situ sudah ada bagian-bagian sel. Yang ketiga itu ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yang baru saja Ibu jelaskan. Nah, untuk penugasan kita hari ini, tolong kerjakan halaman 7 yang penugasan berupa sel tumbuhan dan sel hewan tadi.
itu nanti ibu akan masukkan ke dalam tugas harian kalian, jadi tolong dikerjakan sebaik mungkin. Nah, dalam halaman 7 ini ya, kalian bisa lihat ini ya. Nah, kalian bisa lihat itu ada sel tumbuhan, sel hewan. Jadi kalian bisa kalian kerjakan untuk nilai tugas kalian. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Bisa dilanjut materi atau pelajaran selanjutnya. Apabila ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.